kembali dalam acara Sang Inspirator Nusa Penida. Kita akan menemui beberapa tokoh Nusa Penida yang bisa menjadi inspirasi ya, Nusa Penida, dari Nusa Penida, oleh Nusa Penida, dan untuk Nusa Penida. Kali ini kita akan berjumpa dengan tokoh namanya Pak Lutfistus. Dia adalah pengusaha sukses, bidang travel, kemudian sekarang menggeluti pengembangan operatif, dan ke depan rencananya akan mencalonkan diri sebagai DPD RI. Nah, kita temui Pak Lutfistus. Pak Lutfistus, bisa Pak Lutfistus ceritakan masa kecil Pak Lutfistus seperti apa, bangun segala macam sampai Pak Lutfistus SMA dan sampai membuat usaha. Sebelumnya, Om Swastiastu. Begini, tadi mungkin dibuka dengan kata tokoh. Mungkin tokoh itu tidak begitu cocok untuk saya. Karena apa? Saya mengartikan tokoh itu top dan kokoh. Harus top dan kokoh gitu. Saya lebih suka disebut pendekar. Malah teman-teman saya bilang saya ini pendekar sakti. Saya dulu terkaget juga, pendekar sakti ternyata yang dimaksud adalah pendek kekar dari Indonesia sakti. Jadi bukan karena kehebatannya, tapi karena badan saya pendek, kekar dari sakti, dari desa sakti, sebut desa sakti. Itu tepat-tepatnya begitu. Sekarang pertanyaannya tadi Pak Wayan adalah bagaimana cerita saya di Nusa Penida. Mungkin begini, kalau cerita hidup saya mungkin saya akan bagi menjadi 3 bagian ini. Bagian yang pertama adalah fakta. Fakta di mana saya dan mungkin kebanyakan orang Nusa Penida kalau mau jujur pada zaman itu terlahir pada keluarga yang sangat sederhana. Bahasa halusnya, ya, bahasa kasarnya miskin. Ini benar, ini fakta. Jadi terlahir dari keluarga yang sangat sederhana di kampung, dari orang tua yang pendidikannya rendah. Ini keadaan. Jadi saya sekolahnya itu di Sakti, itu jaraknya itu 4 km dari rumah saya. Ya, saya mencatat di bus itu, ya, orang yang sebelum saya itu cuma sekitar 3 orang aja yang bisa tamat SD. 3 orang, ya, luar biasa kan? Ya. Itu sekolah SD Sakti itu dibikin tahun 1930. Ya, kalau yang di Sampalan, yang Batu Nunggul, SD nomor 1 Batu Nunggul itu tahun 1924. Jadi sebenarnya Sakti itu punya SD yang cukup tua, nomor 2 di Nusa Penida. Tapi yang lucunya bahwa kami dan saudara-saudara kami di Sebodibus tempatnya sebelum saya baru cuma 3 orang yang bisa dapat SD kan. Kalau biasa gaya udah tangan dari sekian banyaknya. Itu artinya apa? Secara umum memang latar belakang pendidikan kita rendah. Jadi saya adalah orang nomor 4 dari tahun 30 sampai tahun 70-an yang bisa tamat SD. Nah, itu bisa kita bayangkan. Jadi dulu orang menyekolahkan anaknya kelas 1, kelas 2 nanti nggak sampai bisa melewati kelas 6. Ini fakta sejarah memang. Saya kebetulan punya kemauan sekolah yang tinggi, dan sejelek-jeleknya orang tua saya ya, punya semangat untuk menyekolahkan anaknya. Itu yang saya harus catat, yang harus saya hargai sampai sekarang. Jadi bersyukur saya bisa tamat sampai SD, walaupun waktu itu ya sekolahnya itu 4 km balik lagi. Ya, jadi yang bisa kalau disebut di pos komplek desa Juma sudah begitu. Ya. Bimal di Habian. Jadi masuk ke Sakti 4 km bolak-balik 8 km. Sudah gitu Kamal ke Mantap Ben 3 km balik. Nah, jadi kita biasa berjalan sampai 15 km setiap hari, itu kerjaan biasa. Oh gitu. Ya. Tangan? Oh iya, kita pakai sepatu. Mas sandal saya masih. Pelajaran kaki gitu.
Kalau sekarang apa yang saya kerjakan dulu itu mungkin bisa dilaporkan ke Komnas HAM. Jujur. Bayangkan anak kelas 1 SD, bubuh siang, bubuh sapi, yen nggak bubuh, bisa mentanjung. Cara mendidik orang tua sih ngomong gitu, keras. Keras. Waktu itu saya kadang-kadang merasa dendam sama Pak saya. Kenapa saya dipaksa bekerja keras? Mungkin lama-lama saya mengerti apa maksudnya. Ini fakta. Saya bersyukur bisa tamat SD, ya. Kemudian sekolah SMP. Ya, zamannya saya itu belum ada SMP negeri, belum ada. Jadi SMP negeri Nusa Penida yang kita sebut dulu, mungkin sekarang SMP 1 ya. Widiasa mungkin belum ada. Nah, maksudnya yang sekarang ini. SMP Ya, 1 itu. Zaman itu belum ada. Yang baru ada adalah SMP Widiasa. Jadi disitulah saya tahun berapa ya, Pak? sekolah. Itu tahun 77 ya. Saya tamat SD tahun 76. 77 itu saya harus sudah merantau, zaman itu istilahnya sudah merantau. Tinggal di Mentiki, di Sampalan itu yang jaraknya cuma 12 km dari Sebonus. Tetapi zaman itu kan tidak ada kendaraan, tidak ada bemo, jalannya masih rusak, jadi kita berjalan kaki. Dan sudah kos di situ istilahnya. Zaman dulu berteknik kos, mondok istilahnya di situ. Jadi ke umur 12 tahun, gue bisa nyakan, terus sore-sore nggak bisa beli lauk, mujur. Nah, mujur. Jadi mujur. Jadi mujur itu istilah di sana di Pendigi, Sambalan, Kutapang, Batu Mulapan itu. Sore-sore anak-anak itu membantu nyorok jukung, nelayan datang, B mau bantu nunang B segala macam. Nah, hadiahnya mandir pun datang lagi nelayan lagi terus. Nah, jadi ikan itu berkecukupan. Dan biawan ya. Itu SMP. Nah, kemudian setelah SMP saya bersekolah SMA negeri di Bangli. Ini agak lucu. Pada zaman itu kalau orang bersekolah itu SPG atau SMA negeri Klungkung. Belum ada 1-2, cuma 1. Kalau cuma 1 di Bangli itu cuma ada 1. Nah, terus saya di Bangli itu banyak yang aneh, kenapa sambil berobat gitu. Tidak gila gitu. Masih ketiwa artinya. Ini kebetulan saja, ya, ada saudara kita dari Bangli tugas di Nuse. Ya, zaman itu namanya PPL kalau nggak salah. Penyuluh Pertahanan Lapangan. Ya. Orang ini istilah kasarnya menurut saya dibawa ke Bangli sekolah SMA di situ. Apa yang ingin saya sampaikan begini sebenarnya. Saya tadi bicara bahwa kehidupan saya dibagi dalam 3 fase. Jadi fase yang pertama itu adalah fase faktanya memang begitu. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, tanda kutip miskin gitu ya. Latar belakang orang tua juga gitu, tetapi punya kemauan yang keras untuk maju, untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari latar belakang yang sangat marginal ini, ya, ada rasa dendam dalam hati saya. Dendam luar biasa. Jadi dendam akan masa lalu. Ya, jadi sekarang saya boleh miskin lah kasarnya. Ya, jadi boleh miskin, boleh bodoh. Tetapi dari semua yang jelek-jelek ini, saya ingin berubah menjadi yang baik. Karena pesan bapak saya waktu itu, bapak saya ini petani, tetapi secara filosofis orangnya hebat. Dia pesan sama saya, tidaklah penting apa latar belakangmu, tetapi yang penting kamu mau kemana. Itu yang berkata sama saya. Ini penting. Saya masih ingat. Dan suatu ketika juga saya bertanya, saya sekolah waktu SD aman, tetapi begitu SMP, nama saya itu pesta itu jadi bahan tertawa orang. Ini luar biasa.
Semua orang ketawa, guru pun saya disuruh di muka menjelaskan namanya aneh gitu. Kenapa Pak? Ya, dan suruh pokoknya namanya bener itu namanya gitu. Jadi nggak percaya kalau nama saya itu pesta, nggak percaya. Kira nama jelek lah. Iya ya, saya masih teringat saya hormat sama beliau, mudah-mudahan kepala sekolah saya yang SD waktu itu Pak Nyoman Kaplos, mudah-mudahan beliau masih saya tahu dari Betawi, beliau luar biasa. Pernah suatu ketika beliau menganjurkan saya untuk berubah nama karena malu lah gitu. Lah ini benar ini fakta ya. Saya tanya sama bapak saya, Pak, kok nama saya begini? Jadi orang ketawa. Lalu Pak Waya bagus sebenarnya, gitu ya. Terus sekarang kita lihat Pak SBY, ya, cucu yang perempuan, yang laki-laki Erlangga, ya kan, nama-nama tokoh hebat. Atau ada orang namanya Arjuna, Bima Sena. Saya bilang, Bapak ini kan pintar, saya bilang itu pintar. Kenapa kasih nama saya seperti ini? Mestinya Bapak kasih nama saya tokoh-tokoh yang hebat itu. Apa yang Bapak saya bilang? Saya masih ingat. Bapak saya sudah meninggal, sudah masih ingat. Tidak penting itu. Yang pentingnya adalah saya ingin lihat kamu yang jadi tokoh. Benar, ini kata Bapak saya. Jadi kamu yang harus bisa mengisi nama ini menjadi apa? Gitu ya, menjadi nama. Jadi nggak usah meniru-niru Bima Sena, Arjuna, gitu. Kamu juga akan kenal apa? Ini karena begitu saya terima. Oh, jadi kamu yang harus kamu lah yang Bapak ini. Pemirsa, ternyata beliau bukan tokoh, sekarang pendekar. Pendekar itu fase pertamanya ya. Kemudian ketika tamat SMA, ya, saya waktu SMA saya boleh boleh bangga. Saya adalah anak teladan seluruh Bali pada waktu itu. Hebat, biar diusir. Waktu itu saya karena pekerjaan cuma belajar dan belajar, karena dendam saya memang. Ketika saya tamat SMA, punya keinginan besar untuk kuliah. Ini. Nah, terus komunikasi sama Bapak, bagaimana Pak? Bisa kuliah kan enggak? Oh, Bapak saya semangat. Oh, ya silakan. Sampai ada orang tua yang mau ngangkat saya. Maka saya, oke, saya sekolahkan terus sampai tamat. Tapi bapak saya itu tidak mau, karena mungkin sombong juga. Orang bisa kita kan sombong misalnya. Sudah miskin sombong lagi. Kita jujur nih, karena yang punya juga bisa malah punya. Benar, bapak saya miskin. Nah, saya bisa kuliahkan anak saya. Nah, jangan diminta anak saya itu bahasa bapak saya bisa. Dia mengkaji lagi, begitu bahasanya dia. Ya. Akhirnya saya pikirkan, kemana saya harus sekolah yang memungkinkan saya untuk bisa bekerja lebih cepat. Itu yang saya pikirkan. Saya kuliah di Udayana, Fakultas Sastra Inggris. Tetapi kuliah baru beberapa bulan, saya mendapat pekerjaan jadi acung, jadi pegawai hotel di Kute zaman itu. Jadi Kute masih full panggang, jadi nggak hebat kayak sekarang tahun 82, 83, 84 itu nggak seperti sekarang. Nah, kemudian waktu itu ada aturan di Udayana, waktu itu rektornya masih Pak Bagus Kute, saya menghadap sama beliau karena ada aturan bahwa kalau nggak salah kalian harus berapa Pak ya? 70% ya, 70% lah. Jadi saya tidak dispensasi, bisa aja 50% gitu. Orang bisa pindah mau aja gitu. Mau aja kalau wah nggak bisa gitu. Kamu harus pilih kuliah Pak kuliah. Saya mau pilih tuan. Nah, karena begitu kasusnya saya tinggalkan Udayana, tapi saya ingin tetap kuliah, tetap kerja. Nah, kemudian suatu ketika ada orang menganjurkan saya untuk sekolah sekolah swasta aja kalau dulu sehingga lebih bisa diatur. Nah, ada yang menginspirasi saya untuk pindah ke sekolah pariwisata zaman itu, walaupun waktu itu belum populer sama sekali belum populer. Ada yang mengarahkan saya untuk ketemu Pak Berdes Subeje dimanapun beliau sekarang, Profesor Berdes Subeje. Beliau yang memberikan solusi sama saya untuk kuliah di Akademi Perhotelan dan Pariwisata Denpasar.
Jadi saya Jadi Pak B Pak ya? bukan APBD. APBD itu adalah nama sekolah sebelum adanya P4B. Kalau P4B itu dikelola, kalau APBD zaman dulu itu sampai sarjana muda istilahnya.